Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara meluruskan niat adalah perkara yang inti dan sangatlah penting bagi setiap muslim dan khususnya seorang penuntut ilmu. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ia meniatkan belajarnya itu ikhlas karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah ia menjauhi diri dari segala niat-niat yang buruk, niat-niat yang berkaitan dengan perkara duniawi, niat untuk menyombongkan diri di hadapan manusia, niat agar dianggap alim atau hebat, dan segala niat buruk lainnya yang dapat menghancurkan iman dan mengotori serta merusak hati, sehingga ilmu yang sekian tahun ia pelajari tidak ada satupun yang menempel di hatinya. Salah seorang ulama salaf berkata, tidak akan mungkin ilmu hinggap di dalam hati yang kotor. Dan hendaklah juga seorang penuntut ilmu menjauhkan diri dari segala hal yang menyebabkan hati menjadi kotor. Dan sebab utamanya adalah dua hal. Yang pertama, yakni syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila hati bersih dan disatukan dengan niat yang ikhlas, maka ilmu itu akan bersemayam di dalamnya. Dan niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu akan membuahkan amalan yang baik pada anggota badannya. Dari tutur katanya, gerak-gerik dan tingkah lakunya dituntun oleh ilmu tersebut ke arah yang lebih baik dan kepada hal-hal yang Allah cintai. Dan sebaliknya, niat yang buruk maka tidak mungkin dimasuki oleh ilmu, sebab ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak mungkin masuk ke dalam hati yang kotor yang disebabkan oleh niat buruk itu. Dan hati yang jauh dari ilmu akan menimbulkan amalan yang buruk, dampak yang buruk kepada diri, serta semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jauh dari Allah, maka hidupnya akan sempit serta diliputi dengan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu mengingat 4 hal tentang niat di dalam menuntut ilmu. Kata para ulama, sebutkan dalam sebuah bait, wa niyatun lil ilmi raf'ul jahli an nafsihi fa ghairihi minan nasam, wa ba'dahu tahsinus syari'ati min diya'iha wal amalu bihi saqam. Yakni niat menuntut ilmu ada 4. Yang pertama, menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada di dalam diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Dan niat dalam menuntut ilmu yang ketiga, mengamalkan ilmu itu sendiri, sebab ilmu perlu diamalkan. Kata para ulama, ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak memiliki buah. Lalu niat yang keempat di dalam menuntut ilmu adalah menjaga syariat Islam agar tidak hilang. Artinya kita mengamalkan ilmu, mempelajari ilmu untuk mengamalkan Islam, menampakkan syiar-syiar Islam di muka bumi, di bumi Allah, di dunia ini. Maka itulah 4 hal atau 4 niat di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu dan juga dijauhkan dari segala niat-niat yang buruk. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang membahayakan diri kita, agama dan juga keimanan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.